Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah ma'ba'du. Salam berkah, salam hormat, salam mubarakah. Amin. Yang pertama tentu harus kita sapa dan sekaligus juga kita doakan agar kebaikannya juga bisa menjadi kehormatan buat yang bersangkutan. Pertama adalah Ketua LSP yang hari ini membawa kebaikan buat kita, Ibu Pungki Nandarara. Kita berikan tepuk tangan untuk yang bersangkutan. Domisilinya jauh dari Lampung, ngabringkeun pasukanana hadir ke Sukabumi. Kenapa hadir ke Sukabumi? Karena asabikuna tetapi tawasulna dengan Pak Tony. Nah, oleh karena itu juga sapaan yang ingin kami sampaikan yang kedua adalah ke Kang Tony. Kang Tony adalah Ketua DPC Asita Kabupaten Sukabumi. Tentu sebagai pemodal atau kemudian pemilik program kebijakan adalah dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Salam hormat buat Pak Sekretaris. Kemarin kita banyak cerita dengan beliau, sekaligus juga memberikan banyak harapan untuk Kabupaten Sukabumi. Nah, salah satu di antaranya mungkin kebaikan itu hari ini kita temukan. Walaupun tentu saja juga kami masih berharap banyak agar Sukabumi bisa dibantu. Kenapa bisa dibantu? Karena Sukabumi itu potensi wisatanya luar biasa. Rasa-rasanya di saat kita bangun, pada saat kita dilahirkan, orang sudah bercerita, tidak ada yang tidak ada di Sukabumi. Potensi wisatanya luar biasa. Sehingga kita confident bahwa Sukabumi itu gurilap. Gunung, rimba, laut, pantai, seni, budaya, sungai, situ dan sebagainya. Itu kemudian bisa menjadi daya tarik, bisa menjadi daerah tujuan, bisa juga menjadi potensi kebaikan. Hadirnya kesejahteraan, hadirnya kebahagiaan. Kebahagiaannya bukan hanya untuk kita, tapi kebahagiaannya buat orang yang hadir datang ke Sukabumi. Karena wisata itu hari ini trennya bukan lagi kebutuhan tersier, tapi sudah berkembang menjadi kebutuhan sekunder. Bahkan mungkin ada di sebagian kita menjadi kebutuhan primer begitu ya. Artinya memang pasti itu menjadi bagian yang dibutuhkan oleh umat manusia di alam dunia ini. Oleh karenanya mari kita terus bersemangat, karena hari ini kecerdasan intelektual, problem solving itu bukan satu-satunya, tapi yang ternyata membuat kita akan mudah menyelesaikan urusan itu adalah kemampuan kita untuk bekerja sama. Dan alhamdulillah hari ini dibuktikan ini, ku cukang lantaran, ku kinerjana Asita membangun kebaikan dengan kementerian dan ketemulah dengan LSP Rahendra. Alhamdulillah kegiatan atau kemudian tugas dinas pariwisata bisa dibantu. Karena kalau kemudian berbasis pada anggaran yang tertuang di dalam dokumen anggaran dan itu kemudian dianggarkan di APBD, rasa-rasanya saat ini kita dihadapkan pada banyak keterbatasan. Tapi itulah yang disebut dengan algoniyun, Allah Maha Kaya, sing percaya rejeki mah moal ka mana-mana. Untuk itu mari kita bersyukur sekaligus juga mengucapkan terima kasih. Saya secara pribadi dan secara kedinasan turut terbantu. Karena sebesar apapun jihad kita untuk membangun Sukabumi, membangun pariwisata, tidak mungkin akan terlaksana kalau pengetahuan kita, pemahaman kita, kemampuan kita untuk melakukannya itu tidak ada. Jadi knowing, feeling, being, doing-nya itu harus didasarkan pada referensi pengetahuan. Kalau saya dulu merujuk apa yang disampaikan oleh Ajengan Jejen misalnya, Allahumma gfirlahu, itu bagaimana kemudian otak jelema itu dibuka, dibeleh, cokot otaknya alungkeun ganti otak nyaan. Seperti kita nonton di misbar atau di bioskop, nonton film India, itu terhipnotis kita.
keluar dari ruangan itu perasaan jadi orang India. Lihat pohon jadi bisa nyanyi begitu. Perasaan tangan kanan kiri kita itu pegang senjata, punya keahlian untuk menembak. Perasaan boga kemampuan ke silat, kungfu dan sebagainya. Nah itu internationnya harus ditumbuh kembangkan. Karena hari ini sertifikasi itu menjadi sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan bahwa kualifikasi dan kompetensi itu menjadi kata kunci. Sederhananya KSA hiji kompetensi, kualifikasi, nuka duana skill, kemampuan teknikal, dan yang ketiga adalah attitude. Karena itu menjadi modal buat kita. Sekuat apapun kemampuan kita, tapi kalau apa sebutannya itu kepribadian, ada yang disebut dengan watak, kepribadian, karakter, baru kemudian masuk ke akhlak. Itu menjadi modal utama buat kita. Jadi hari ini tentu saja juga bukan hanya sekedar ibu bapak mengetahui, memahami, mengalami, tetapi yang paling utama adalah bagaimana validasi bapak punya kemampuan untuk melakukan, dan itu kemudian disertifikasi. Iji, nuka dua, sertifikasi itu memastikan kita bisa memberikan layanan. Kan layanan itu ada yang disebut dengan middle, ada yang kemudian disebut dengan good, ada yang disebut juga dengan excellent, ada yang disebut dengan great begitu. Nah, kita berada di tahapan apa itu? Tentu juga akan terukur. Oh iya ya. Nah, ini yang memberikan penyadaran buat kita. Harus ada yang disebut dengan muhasabah, muahadah, murokobah, mujahadah. Harus diukur heula ulang ngarasa bisa. Ngarasa boga jagatna sorangan. Dilahir orang aya di tempat ieu, sehingga kemudian sagala nangis bisa. Padahal lamun naik ke menara, uluh geningan, masih kene banyak kekurangan yang perlu kita tingkatkan. Untuk itulah maka disebut dengan standarisasi. Standar minimal yang kemudian harus dimiliki agar kita bisa kompeten, agar kita bisa punya kualifikasi. Nah, standarisasi itulah kemudian hari ini dilakukan agar sekurang-kurangnya excellent. Excellent itu artinya kita punya keyakinan untuk memberikan layanan. Orang menjadi senang dan kemudian terpuaskan. Sehingga oleh karenanya butuh yang disebut dengan sertifikasi profesi. Di saat mereka datang ke lokasi yang menjadi atraksi, di tempat yang kemudian menjadi lokasi wisata. Tetapi bukan hanya di sana, tetapi yang paling utama adalah something to learn. Ada pengalaman yang melekat pada dirinya. Oh, alhamdulillah. Pada saat itu saya ketemu, bahkan kemudian dicatat, direkomendasikan. Dan itu investasi kebaikan. Dan investasi itu yakin akan kembali. Irhamu mafil ardi, yarhamukum mafis sama, kan ada dalam istilah agama disebut seperti itu. Ulah heula mudak-mudak turuna taufik hidayah ti Gusti Allah. Berbuatlah kebaikan di alam dunia, yakin dari yang bersangkutan kita tidak mendapatkan, tinu maha kawasa, kita akan mendapatkan lebih darinya. Untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, selain validasi, yang kedua adalah standarisasi. Dan itu dibutuhkan alat untuk mengontrolnya. Dan mudah-mudahan dengan penuh hormat, bila ada kekirangan atau sedikit-sedikit perlu ada penambahan kekuatan, tolong dibantu begitu. Yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang paling penting. Bagaimana kemudian menciptakan rasa aman, rasa nyaman, peace of mind, itu yang penting tuh. Jadi pemandu itu nuduhkeun ulah kieu ulah kitu. Pegangan. Terus kemudian hati-hati di sana ada jeram. Itu pemandu tuh. Jadi regreg lamun urang pemanduna si eta, karena kemudian ada perasaan aman begitu. Kayak nenggelis ka si aana lamun caket jeung si aana tenang rasanya begitu. Kalau dalam konsep polisi itu disebutnya dengan save and protect begitu. Lindungi, ayomi, layani. Kalau dalam konsep kenegaraan kita itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar disebutnya dengan
law and order, lindungi, layani, lindungi, layani. Nah, tugas pemandu juga seperti itu, agar kemudian aman, nyaman, menyenangkan, sehat, safety, security, dan lain sebagainya juga itu bisa terjadi. Karena pemandunya punya keahlian. Kemarin, apunten kasuhun, saya punya pengalaman yang agak kurang menyenangkan, bad experience gitu ya. Pada saat kemudian di wisata Tirta itu, water sport, karena memang kecenderungan segmenting, targeting wisatawan itu. Kenapa kalau kemudian kita membangun sebuah wisata, kalau konsepnya diam di tempat itu saja, pasti akan menimbulkan kebosanan orang datang. Coba Bapak lihat contoh saya hari ini sedang melakukan revalidasi desa wisata Kebon Manggu Karangpara. Mungkin pasti sudah pada mengenal ya. Karangpara itu dulu hit tuh, viral begitu. Semua orang rasa-rasanya tidak ada yang tidak mengenal Karangpara. Tapi karena tidak ada diversifikasi, tidak ada pengembangan, orang sekali datang rasaan tuh jenuh begitu. Tapi kalau kemudian di tempat ini ada wisata lanjutan, ada wisata pengembangan, ada rolling dari tempat lain datang ke sana, maka kemudian itu terus mendorong orang untuk datang begitu ya. Nah, pada saat kemudian di Palabuhan Ratu, kalau hanya sekedar main cai, main pasir begitu ya, lulumpatan jeung ombak balik deui dan sebagainya, pasti ada rasa jenuh. Sehingga wajar kalau kemudian muncul tuh water sport. Tapi sekali lagi, karena ini memang berisiko menengah tinggi, walaupun dia punya pengalaman, tapi pada saat kemudian terjadi kecelakaan, konon katanya pada saat di Pisum itu ada ketidaktahuan di saat menangani korban. Dan oleh karenanya memang dibutuhkan sertifikasi agar orang bisa aman dan nyaman. Sekali lagi, saya misalnya pernah belajar hukum, tapi untuk memastikan bahwa saya kompeten di bidang itu, maka kemudian harus ada yang memberikan jaminan bahwa dia punya kapasitas di bidang itu. Oleh karenanya memang sertifikasi ini menjadi penting. Yang selanjutnya juga, manfaat dari sertifikasi ini adalah meningkatkan kredibilitas, meningkatkan trust, meningkatkan kepercayaan, sekaligus juga menguatkan daya saing. Karena kompetisi itu hari ini pasti terjadi. Sekarang kan konsepnya itu prosumer ya, orang tidak hanya lagi menjadi produser tuh, tapi juga menjadi konsumen. Orang menciptakan sekaligus juga orang menikmati begitu ya. Saya bikin TikTok, menciptakan tuh, tapi kita juga menikmati sesirian, ningali olah sorangan begitu. Dan itulah yang kemudian disebut dengan bagian dari tantangan kehidupan, dan kita harus masuk dan menyiapkan diri dalam konsep tadi. Sehingga peningkatan kualitas diri itu menjadi kata kunci. Dan hari ini Bapak Ibu akan mendapatkan pengetahuan, tambahan pemahaman. Setelah itu baru kemudian diuji, dan insya Allah akan mendapatkan sertifikasi, garansi dari negara. Siapa? BNSP begitu. Tetapi melalui lembaga yang hari ini bekerja sama hadir di Sukabumi. Untuk itu sekali lagi, Wilujeng mengikuti kegiatan ini. Saya dengan Pak Jalal ya, Pak Jalal, memungkinkan tidak kita mengikuti kegiatan yang sama? Mungkin saja Pak, tapi mungkin menyedot resort yang lain begitu, sehingga hari ini alhamdulillah terbantu begitu ya. Karena kinerja itu tidak hanya berbasis pada anggaran, tetapi berbasis pada kolaborasi. Itu paling utama, nama adalah kemanfaatan. Untuk itu sekali lagi, tentu yang pertama adalah ucapan terima kasih
Atur nuhun pisan, atur nuhun nyaan. Ini kebaikan, Bu. Kebaikan membuat orang menjadi tahu, menjadi mampu, terus kemudian juga akan meningkat karirnya karena sudah tersertifikasi, memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa nyaman. Nuhun Kang Tony. Dan apabila kebaikan ini terus dilakukan oleh teman-teman, saya punya keyakinan kebaikannya akan sampai itu ke Kang Tony sama ke Ketua LPK itu, dan tidak akan dikurangkan sedikit pun begitu. Jadi oleh karenanya saya ucapkan terima kasih, dan oleh karena itu juga berharap tidak berhenti sampai di sini, Bu. Termasuk juga dari Kementerian Pariwisata itu, kalau perlu kami harus menemui siapa, siap begitu, seperti Pak Tony lah, agar kemudian kebaikannya bisa hadir untuk Sukabumi begitu. Dan tentu saja juga saya ucapkan terima kasih ke hadirin sekalian yang hari ini bersungguh-sungguh mengikuti kegiatan, dan saya lihat ragam tuh, ada pelaku usaha pariwisata luar biasa, Detani. Mohon maaf apabila yang tidak ada yang tersebut. Ini anak-anak kita di Geopark tuh, outstanding geological heritage tuh, biodiversity, kudu gitu, kudu Capetang, di daerah Geopark gitu. Terus juga ada duta wisata kita, Mojang dan Jajaka gitu. Siapa lagi, ada ketua kebudayaan kita itu mana Kang? Wah, ini saabringan cenati karo dampit hadir gitu ya, luar biasa. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Tadi kita dapat kabar ternyata kuotanya dianggap kurang sehingga pesertanya melebihi dari kuota yang ada begitu. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, ini kebaikan, dan yakin kebaikan ini menjadi amal soleh buat kita sekalian. Dan dengan itu mari kita tunaikan ini dengan sebaik-baiknya. Saya, Pak Jalal, teman-teman di Dinas Pariwisata siap membantu apa yang kemudian dibutuhkan. Lamun aya anu kedah didampingi full all out begitu ya. Bahkan kami menyebutnya dengan mewakafkan diri, termasuk bidang SDM di bawah Pak Jalal untuk ikut membantu kegiatannya bisa selesai tuntas, dan kemudian Bapak Ibu bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Dan oleh karenanya kami pun memohon dukungan, dorongan doa dari semuanya agar pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata, bisa membantu Pak Bupati, karena strategik epicnya itu beliau yang kemudian kontrak sosial dengan masyarakat, beliau yang kemudian mengemban tugas dan tanggung jawab, beliau yang kemudian harus mengagregasi, mengartikulasi, sekaligus juga memformulasikan agar kebijakannya bisa sesuai dengan ketentuan, menghadirkan kemanfaatan. Walaupun terkadang mendeliberasikannya sulit tuh. Kadang-kadang kita harus punya pemikiran agar ada terjadi perubahan, agar kemudian juga kemanfaatan bisa dirasakan. Namun sekali lagi hanya dengan doa sekaligus juga menunjukkan kerja keras, insya Allah kebaikan ini bisa kita lakukan. Dan saya sih melihat temporal ya. Jadi kiwari bihari baring suk pagi. Dinu kiwari ngancik bihari sejak ayeuna sampereun jaga. Dan itu temporal, waktunya terbatas tuh. Pasti ada ujungnya, end to end. Dan oleh karena itu waktu yang singkat ini tentu wasariuna ila magfirati mirobikum wal jannah. Harus secepat mungkin kebaikan itu dilakukan agar kemanfaatannya juga bisa secepatnya dirasakan oleh yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita sekalian agar destiny atau journey atau kemudian perjalanan kehidupan kita bermakna jadi kebaikan dan menjadi amal soleh buat kita sekalian. Dan untuk itulah maka secara hormat sekaligus juga bangga dan juga mengucapkan banyak terima kasih, rasa syukur Kanu Maha Kawasa, saya Ali Iskandar dengan resmi membuka kegiatan sertifikasi kompetensi